Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Wa qila dhihabu nurihim aqidatuhum lil mu'minin ala lisani Rasulillah. Itu betul ya. Dan dikatakan dhihabu nurihim, hilangnya cahaya mereka. Yang dimaksud dengan hilangnya cahaya mereka itu aqidatuhum, adalah akidah mereka lil mu'minina, kepada orang-orang beriman, ala lisani Rasulillah, atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila, yang dimaksud itu adalah dhihabu nurihim, hilangnya cahaya mereka fil qabri, di kuburan, au ala sirati, atau di siratal mustaqim. Fa in qulta ma wajhu tasbihil iman bin nur, jika engkau berkata ma wajhu tasbih, bermula itu apa wajhu tasbih, itu apa wajhu tasbih, bermula maksud dari penyerupaan tasbihil iman, penyerupaan iman, bin nuri, dengan cahaya, wal kufri bidzulmati, dan kekufuran dengan kegelapan. Qultu, maka aku menjawab, wajhu tasbihil imani bin nur, bermula maksud dari penyerupaan iman dengan cahaya, annan nura, bahwa sungguhnya cahaya, ablagu, itu lebih, ablagul asya'a, itu adalah sesuatu yang paling puncak, fil hidayati, dalam petunjuk, ilal mahajjati, ilal mahajjati, kepada tempat tujuan, al quswa, yang jauh, hajja yahujju, ya, tujuan yang jauh, wa ila tariqil mustaqimi, dan kepada jalan yang lurus, wa izalatil hiyarati, dan menghilangkan kebingungan, wa kadzalikal iman, dan seperti itulah al-imanu, bermula iman, huwa, ya dia iman itu at-tariqul wadih, jalan yang jelas, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wa ila jinanihi, ila jananihi, kepada surganya Allah, wa syibhul kufri bidzulmati, dan bermula penyerupaan kafir dengan kegelapan, li'anna dhalla, karena sungguhnya orang yang sesat, anit tariqi, dari jalan, al-maslukati, yang dititi atau yang dijalani, fidzulmati, dalam kegelapan, itu la yazdadu, tidak akan tambah, abdol, orang tadi tidak akan tambah, illa hiratan, kecuali akan kebingungan. Fakadzalikal kufru, dan seperti itulah al-kufru, kufuran, la yazdadu sahibuhu fil akhirah, tidak akan tambah apa kufuran, sahibahu, akan pemilik kekufuran, fil akhirat, di akhirat, illa hiratan, kecuali kebingungan. Wa fi darbil mathali, dan dalam membuat perumpamaan lil munafikina, untuk orang-orang munafik, bin nari, dengan api, salasu hikamin, ada 3 hikmah. Ihdaha, yang pertama, annal mustadi abin nari, sungguhnya orang yang memberikan atau yang mencari cahaya, bin nari, dengan api neraka, itu mustadiun binuri ghairihi, mengambil cahaya, binuri ghairihi, dengan cahaya orang lain. Fa idza dhahaba dzalika, maka ketika hilang apa dzalika, itu cahaya, baqiya huwa fi dzulmatin, baqiya, maka tetaplah dia, fi dzulmatin, dalam dzulmatihi, dalam kegelapannya. Fakannahum, maka seolah-olah orang munafik itu, lamma aqarru bil iman, ketika ikrar mereka bil imani, dengan iman, min ghairi i'tiqadin, dengan tanpa keyakinan, min ghairi i'tiqadi qulubihim, tanpa keyakinan hati mereka atau akidah di hati mereka, kana imanuhum kal musta'ar, ada al imanuhum, iman orang munafik itu kal musta'ari, seperti orang yang minjem. Ini hikmah pertama. Hikmah kedua, atsaniyatu annan nar, sungguhnya api, tahtaju fi dawamiha, itu membutuhkan apa api, fi dawamiha, dalam kelanggengan api, butuh ila madatil hatabi, kepada materi kayu, litaduma, supaya langgeng apa nar. Fakadzalikal iman, demikian juga iman, yahtaju ila madatil i'tiqad, itu butuh kepada materi akidah, liyaduma, supaya langgeng apa iman. Al-thalithatu, yang ketiga, al-thalithatu annadul matal hadithata, sesungguhnya kegelapan yang terjadi ba'da dawi, setelah terang, asyaddu, itu lebih dahsyat, alal insani, atas manusia, min dzulmatin, dari kegelapan, lam yajid qablaha, lam yajid, yang tidak terjadi apa yang tidak terjadi qablaha, sebelum dzulmah, apa diaun, cahaya. Fa syubbiha haluhum, maka diserupakan kondisi munafik, bidzalika, dengan itu semua. Ini wajah tasbih
Wajah tasbih, sebelum wajah tasbih juga diterangkan di sini oleh Syekh Hozin, yang dimaksud dengan hilang cahayanya itu antara lain adalah orang-orang munafik itu nanti cahayanya hilang, cahaya di kubur dan cahaya di Siratal Mustaqim itu hilang semua. Kondisi di akhirat yang banyak haulun minal ahwal, banyak kesulitan, banyak mara bahaya, pokoknya kesulitan-kesulitan itu numpuk di akhirat, termasuk juga untuk orang-orang munafik itu gelap di sana. Itu yang dimaksud dengan watarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Satu, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan orang munafik dibiarkan dalam kegelapan. Kegelapan itu maksudnya mereka tetap meskipun bareng-bareng dengan orang beriman, tetap tidak akan mendapat cahaya. Namanya munafik, hatinya juga tidak akan bisa menerima cahaya orang-orang beriman itu. Meskipun hidupnya bareng, jejer di Madinah, tetanggaan di Madinah, tetap dia tidak akan mendapat cahaya orang-orang beriman. Lalu penyerupaan iman dengan cahaya dan kafir dengan kegelapan. Udah kita baca tadi situ. Orang yang punya cahaya, orang beriman, tentu dia tidak akan kebingungan dalam jalannya, dalam menjalani semua kehidupan dia tidak akan bingung. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu disamakan dengan orang kafir. Munafik yang dimaksud di sini adalah nifak iman. Orang munafik disamakan dengan orang kafir yang perjalanan itu begitu gelap karena dia nggak punya cahaya, dia punyanya kegelapan. Ada bagus di sini nih perumpamaan-perumpamaan ini. Kenapa kok pakainya perumpamaan di sini pakainya api ya? Kullama auqadu nara, kan gitu. Kamatsali ladzi istauqada nara. Kenapa menggunakan perumpamaan api di sini? Karena api itu untuk bisa hidup terus kan dia butuh materi, bahan bakar lah. Butuh bahan bakar. Cahaya butuh bahan bakar juga. Demikian juga iman yang cahaya, yang adalah cahaya, itu juga butuh bahan bakar. Supaya iman itu langgeng jalan terus. Bahan bakar iman itu antara lain adalah materi keyakinan atau akidah, seperti keyakinan kita kepada adanya Allah, keyakinan kita kepada Al-Quran, itu termasuk bahan bakar bagi iman. Nah, orang munafik nggak punya semua ini. Orang munafik nggak punya semua, dia punya cahaya, cuma minjem cahayanya. Yang namanya minjem, ya begitu orangnya nggak ada, ya hilang cahayanya. Kal musta'ar, seperti orang yang meminjam cahaya. Tsumma wasafahum, kemudian mensifati akan orang munafik siapa Allah Ta'ala faqala, maka berfirman Allah, summun ai ansima il haqi liannahum la yaqbalunahu wallahu a'lam bissawab.